Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Pengertian dan pentingnya kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima karyawan melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Umumnya bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi secara sederhana. Kompensasi atau compensation dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atau hasil kerja. Kompensasi bisa diberikan langsung atau tidak langsung, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non-moneter. Sedangkan pentingnya kompensasi adalah sumber daya manusia atau SDM sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Di sisi lain, juga sebagai makhluk yang mempunyai pikiran, perasaan, dan juga kebutuhan dan harapan-harapan tertentu. Tujuan kompensasi sendiri yaitu yang pertama, memperoleh personalia yang qualified dalam penarikan karyawan. Biasanya calon bekerja yang memiliki kemampuan yang cakap dalam bekerja akan lebih tertarik pada kompensasi yang lebih tinggi. Maka disinilah peran pengusaha menentukan kompensasi yang relatif tinggi untuk menarik para pelamar tersebut. Selain itu, untuk karyawan yang sudah bekerja, maka kompensasi tinggi akan mendorong karyawan agar bekerja lebih baik lagi. Ya bukan? Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang sudah ada atau yang masih bertahan sampai sekarang. Apabila kita menginginkan karyawan baik, kita tidak keluar atau berpindah ke organisasi lain, maka tingkatkan kompensasi harus dijaga agar tetap kompetitif. Yang ketiga, menjamin keadilan administrasi. Pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau kompensasi internal sangat diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi. Oke, yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Kompensasi seharusnya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan untuk kemajuan organisasi. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. Yang kelima, mengendalikan biaya suatu program kompensasi yang rasional, membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat layak untuk bekerja tanpa adanya struktur pengupahan dan penggajian sistematik. Organisasi dapat membayar kurang atau lebih kepada para karyawan. Bukan begitu? Untuk yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal administrasi kompensasi. Diharapkan memenuhi batasan-batasan legal negara seperti peraturan UU tentang ketenagakerjaan yaitu UU nomor 13 tahun 2003. Sedangkan Martoyo tahun 2000 berpendapat tujuan dari kompensasi adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan economic security bagi karyawan. Yang kedua, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat, menunjukkan bahwa organisasi mengalami kemajuan, menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawan, atau adanya keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap organisasi dan output atau besarnya imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan. Jadi tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa adalah antara lain sebagai bentuk ikatan kerjasama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah, dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan para pekerjanya, sehingga muncul semangat dalam bekerja yang berdampak meningkatkan produktivitas kerja.
Kemanusiaan juga kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja serta efisiensi dan efektivitas produksi. Ada lagi poin faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi menurut SP Hasibuan diantaranya meliputi 1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, kompensasi dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi perusahaan. Apabila serikat buruh kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya buruh sedikit, maka kompensasinya kecil. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menentukan besarnya batas upah atau batas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. 6. Biaya hidup atau cost living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Sebaiknya jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat upah atau kompensasi relatif kecil. Yang ketujuh, posisi jabatan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang kecil. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, ini penting. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya kecil. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upah rendah karena terdapat banyak penganggur. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai resiko finansial atau keselamatan yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya juga semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis pekerjaannya mudah dan risikonya kecil, maka tingkat upah dan balas jasanya relatif rendah. Baik, sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.